Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita berada pada hari Kamis yang terakhir di bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan. Kita ketemu lagi dengan bulan Rabiul Awal di tahun-tahun berikutnya. Hari ini kita kembali bersua untuk acara rutinitas kita, dan ulun kembali membacakan kitab Sulamut Taufik. Sebelumnya kita sangat menghormati, sangat memuliakan kepada umi kita, pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa dan ibu-ibu syara'ib lainnya. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya. Demikian pula kita bertawassul berkat anak cucu Rasulullah, zuriyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala hajat kita kabul, hajat urusan dunia, hajat urusan akhirat. Demikian pula keluarga kita, anak cucu, minantu, zuriat kita semua masuk surga Firdaus Nabi Isa ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjut lagi tentang belajar pasal tabutulus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sepertinya sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan kita ada keraguan-keraguan di situ. Yang pertama, berbicara. Berbicara ini membatalkan sholat. Berbicara yang bagaimana? Walau satu huruf bisa dipahami kecuali lupa. Misalnya nih, kejar anak-anak mah ulun putih ke kata pasar, ya biar. Padahal untung baca pakai ya biar. Padahal sudah kepandiannya pada itu karena berbicara. Apalagi waktu sujud, ulun buahnya mendengar Tuhan Guru waktu sujud terakhir itu yang abul bana doa. Jadi ulun juga himat bana, ya Allah, mudahan ulun diberikan jadi mudah. Ulun anak pulang haji itu berpandir banyak orangnya batal. Nah, boleh kita berdoa setelah kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi sujud terakhir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu ayat Quran. Boleh diulang 3 kali berturut-turut. Ya Allah, ampuni dosaku. Dalam hati itu artinya mungkin bapak hadir, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa keluargaku. Haro batal. Walaupun betul itu ucapannya, tapi sampai itu lupa pandir. Nah, bila ada bagian akhirat sapu jagat yang dibaca, mana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya anak nih soleh beratan, baca ayat Qur'annya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayat Al-Qur'an itu Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikan diriku dan anak cucuku, zuriatku mendirikan sholat yang 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Setengah daripada para wali-wali Allah Ta'ala itu kalau sholat sendiri ada kalanya seperempat jam bersujud tuh nang dibaca hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau kita mengarah jauh bisa bahasa Arab. Nah, kalau panggil lain daripada bacaan Al-Quran dan hadis. Silahkan berdoa supaya kita jadi orang di mana aja keberadaan kita menjadi imam untuk membawai seluruh umat Nabi Muhammad bertakwa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Enggak 3 kali kan, 2 kali kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, anu panggonya karena ahli surga tuh kena bila sudah masuk surga, mudah masuk surga berataan. Allah Subhanahu wa taala sayang benar
orang istiqomah langsung memegangi keimanannya. Begitu kita masuk surga, Allah membuka 70.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga mata kita ini diberi kekuatan dapat melihat zat Allah Ta'ala yang wajibil. Lalu Allah menyapa, wahai hamba-hambaku yang beriman, istiqomah dalam keimanannya, apakah kalian hendak berjumpa aku? Inggih, na'am ya, inggih wahai Allah. Ujar Allah, kenapa kami hendak mendapat aku? Ya Allah, kami menginginkan perjumpaan denganmu karena kami hendak meminta ampun. Amin. Makanya Sayyidah Aisyah waktu Nabi kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengulun dapat malam Lailatul Qadar itu kan pasti doa kabul. Apa doanya? Pendek aja. Hafal dia beratan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahih hadisnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pian Maha Pengampun, ampuni ulun. Habis sudah, bila diampuni nanti masuk surga kada bisa. Ulun hari mikirakan lagi akan kenapa julun hendaknya doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan ulun. Bila kita dimaafkan berarti surga dalam tangan. Amin ya Rabbal. Pendek tapi mengandung seluruh doa. Boleh pian sujud terakhir kena Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, ulangi sampai nang balili baju mata apa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan itu sebaik-baik doa. Ya Allah, kian pengampun, ampuni segala hilaf dan salahku. Nah, apalagi doanya misalnya sujud terakhir yang berpandel tadi. Sasaran pedenya sudah doa biar Allah supaya rezeki mudah. Allahumma aqini bi fadlika min siwaka wa bi halalika an haramika. Riwayat Anas bin Malik. Nah itu riwayatnya. Jadi jangan bapandir. Mun bapandir lupa. Jadi ingat apa jadi bapandir. Boleh 4 kata tapi lupa. Amun lebih pada 4 kata, 5 kalimat, 5 kata batalan sudah dia lupa. Jadi Rasulullah suatu hari buat mengimami di masjid ini salat asar 4 rakaat. Sekalinya Nabi ini dasar Allah hendak mengulahkan hukum. Padahal kadang manusia di dunia ini dan di akhirat yang paling cerdas kadang kecuali Nabi Muhammad. Beliau memiliki sifat patanah cerdas benar, luar biasa. Nabi kita nih lewat di kuburan, Sauban mendampingi anu yang hamba sahaya yang apa namanya berhadap dengan Rasulullah. Oh jadi wahai Sauban, aku menyaksikan orang di kuburannya diazab. Seandainya pernah berpuasa di bulan Rajab kalau 1 hari aja, beribadat 1 malam ya selama hidupnya, niscaya kada disiksa. Melihat sirien, oh ada orang atau melihat, yang paling lewat di kuburan kalau melihat misalnya, ada melihat dalamnya. Nabi melihat. Maka Nabi kita lewat lagi 1 kuburan di Madinah, ujar Nabi, mereka yang sedang dikubur ini diazab. Kenapa? Artinya kada bisa membersihkan daripada bekas najis. Sholat kada tak tinggal, tapi tak bawa najis. Nah kada dibersihkan, jadi disiksa. Lalu Nabi ambilkan Nabi pelepah korma. Soalnya sahabatnya ada berdua mengambilkan pelepah korma. Lalu dibelah 2 kormanya, pelepah korma tadi. Lalu diletakkan Nabi di atas kuburan. Ya Allah, stop siksa orang Nabi kubur ini sebelum pelepah korma ini menjadi kering dan layu. Nah jadi kita sunnah bawa kambang jarang kubur toh, kosong tangan, larang ya kambang. Nah jadi kita meletakkan itu hukumnya sunnah, kami ikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada pengomawar di Makkah mungkar bastilah, yang ada pohon pelepah korma. Nah jadi jangan berbicara. Ceritanya Nabi, kisahnya tadi Nabi sholat asar mengimami. Tiba-tiba Nabi ini dibikin oleh Allah lupa, biar ada hukumnya buat seluruh umat sirien. 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat tiba diaman. Ada seikung orangnya nih, tukang lalocon, acak mana belalocon, Zulyadain namanya. Zulyadain ini Rasulullah salam, Rasulullah aja, boleh kali kasar sembahyang. Asar 4 jadi 2. Jadi Nabi menoleh, Nabi bersahabat. Bujur kah?
Jul yadain nih. Bujurkah jul yadain? Dua kata ya lah. Bujurkah jul yadain? Nah, cakanya Nabi. Aku kan ingat, aku nonton batal tuh kalau diulang lagi. Bujurkah jul yadain? Benar ya Rasulullah. Langsung lagi kita menambah lagi. Allahu Akbar. Aku lihat menyempurnakan sholat asar. Allahu Akbar. Umat aja sampai Allahu Akbar. Langsung aja baca Fatihah. Rokok, sujud, baca Al-Fatihah lagi. Dan itu kayak biasa juga. Nah, bila hendak menambah dengan sujud sahwi boleh. Sebelum salam sujud sahwi. Kalau mati yang melihat sujud sahwi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Diulang 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Bangun daripada sujud tadi, beristirahat sejenak. Allahu Akbar. Sujud lagi sekali. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Apa artinya? Maha suci Tuhanku, kadang kuring, kadang lupa, kita aja nang lupa. Nah, batas salam, jangan bertahiyat lagi mbah, itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesaikan dulu bacaan tasyahud akhir, hanya sujud sahwi. Kali ingat juga aja, maka tadi ulun sudah 2 rakaatannya ujar anak. Jadi berdiri lagi. Nah, kali ingat sujud sahwi sah. Karena kita sudah menambah. Amun pian 4 rakaat aja johor saja anak ulun yakin main. Ya tadi 40 2 jam. Nah, malah kali ingat kan apa? Mama kali ingat tah. Jadi bujurna nak kali ingat. Bujur mah, bersih bujur kok tambahin ada kau lagi lebih 4 kata. Diulang kita, betakun lebih 4 kata pepandir. Ada kau lagi, usri ulang bahasa salat asalnya. Paham betul? Paham. Nah, kemudian yang berikutnya lupa. Nah, lupa berbuat banyak yang berturut-turut. Banyak yang berturut-turut. Nah, seperti 3 kali gerakan badan. Melangkah. Tahtan sembahyang tiba-tiba jalan 3 langkah batal. 3 langkah batal. Apalagi 4 langkah. Nah, kemudian kalau gerakan ringan dimaafi. Misalnya kita sholat tasbih, sholat sunat tasbih 4 rakaatin. Mau manilai ta'ala Allahu Akbar. Tasbih kalau 15 kita ini malu lupa asa sudah asa belum. Jadi subhanallah alhamdulillah wallahu akbar nih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, kalau Bapak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Gerakan jari nih 15 kali hanya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca tuh bujur-bujur. Ini kayak kada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak itu? Bismillah itu 1 ayat daripada surah Al-Fatihah. Bujur-bujur dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memandang apa? Satu maknina. Batas satu tumaknina tuh seperti kita baca subhanallah. Nah, itu satu tumaknina. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak itu caranya. Ini kadang anak bancan gumpal-gumpal. Batal karena salatnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yakni 1 kali gerakan tapi keras. 1 kali gerakan melompat. Tahun sembahyang apa kata kijajam melompat sekali aja, selangkah aja, tapi gancang banget melompatnya. Nah, itu batal. Yang berikutnya lagi yaitu menambah rukun fi'li. Rasanya aku tadi belum bang rukunnya. Hanya ditambahi pulang. Nah, ditambahin. Amun tak tambahin, nah itu ngeranya lupa. Boleh diganti dengan sujud sahwi, ragu-ragu. Ini kadang aku biar aja sujud 3 kali. Orang 2 kali aja sujud, nyaman dia menambahin. Nah, itu sengaja menambah rukun fi'li. Tapi kalau biar menambah rukun qauli, nah jadi sujud memang 2 kali, jangan ditambah jadi 3. Kayak palu aja, yang subuh 3 rakaat. Mbak kawin, jadi jamin Tuhan. Kenapa kamu lo 3 rakaat sembahyang subuh? Nang syaratnya memberi alika aja pahalanya. Paloy, ada mau tuh batal. Kenapa dia lebih batal? Nah, sing aja nggak tahu sembahyang ya. Nah, jadi di sini dijelaskan yaitu menambah rukun fi'li. Kalau rukun qauli Pak, baca Fatihah macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya imam belum lagi baca Fatihah, kemana kepikiran? Tunggu dulu imam. Walaupun gimana gitu.
Ini pada huruf amin, jadi imam belum amin boleh. Untuk mukhalifatus sunnah, tunggu dulu imam amin, anjar makmum amin. Nah, jadi bacaan Fatihah tadi diulang kalau apa? Kan bacaan Fatihah itu sekali jadi satu rakaat tuh kalau wajibnya. Tidak berduduk dulu pada imam tadi, imam belum lagi baca-baca, kita sudah baca Fatihah, kemana-mana hayal. Ulang lagi Fatihahnya. Soalnya nak imam belum bagus pada bacanya, ulang lagi Fatihah. Bapak itu rukun kaulik, ada masalah. Tapi bila rukun kaulik ini salah bacaannya, batal sholat kita. Baca Fatihah ada bujur, makanya mesti belajar. Nah, kayak apa bacaan yang tarutil bacaan Fatihah? Bacaan tasawuf akhir itu rukun kaulik. Dia 2 kali diulang at-tahiyyatu. Alif lam ta satu at-tahiyyatu. Ada orang sholat at-tahiyyatul ya. Kada bisa belajar babarang aja at-tahiyyatul ya. Kada bisa batal dah. Ya rukun kaulik salah bacaannya. Jadi alif lam ta bertasdid besakdu panjangnya sealif at-tahiyyatul ayban at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bujur bacaannya. Bila kada bujur salah, batal. Ada itu rukun kaulik. Apalagi yang membatalkan sholat yaitu satu kali bergerak tapi karena bermain-main. Awan ada digan nak belum perhatian sembahyang. Nah, ada gerakan, nah jam menyikut kayak itu. Ini kan menyikut ini kan kada batal, amun kada sengaja. Iba sengaja nama gaya kawan juga, lah jam menyikut batal. Niatnya bermain-main di dalam sholat. Jadi niatnya kada buaya nama nentuakan pada niat. Jadi jar buaya waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud datang cacak halus kalau gua tadi soalnya cacak ini himmahnya umpat juga meniup api padahal siapa tiupan cacak kada mengulah besar api tapi umpat meniup makanya kita disuruh membunuh cacak. Boleh cacak dibunuh, ini cerumnya meniup api waktu orang membakar Nabi Ibrahim. Kalau kodok kada boleh dibunuh, apalagi dijual. Ulun tulang kayak ke pasar, urusan sampai ke pasar. Nah, pamit tujuan, banyak kodok dijual. Beket ikan, barenteng, nggak tahu kan? Dikira ulun apa itu? Ulun burung kas ada kodok. Kodok itu tadi kada boleh dibunuhnya, apalagi diulang umpan onjon. Nah, kodok tadi karena himmahnya si kodok ini tadi buatnya berzikir kepada Allah. Nah himmahnya kodok ini enggak gampang pula. Jadi jar boy waktu orang nak membakar Nabi Ibrahim datang kodok lompat soalnya kodok ini menyimbur pakai banyu. Padahal siapa simburannya? 1 tetes 2 tetes, tapi karena niatnya yang baik sehingga kodok ini kada boleh dibunuh. Ada higan banyak yang menunjuk pakai kodok. Nah, ini ada anak ayam pulang dulu. Jadi cara guru bari aku sih kan anak makan haruan gana. Karena jadiin kurang mau unjun pakai anak kodok. Nah, kodok tadi inyam empat menyimbur ambil banyak kurang menyalakan api datang kodok roh menyemburakan. Padahal kada membikin api itu padat tapi karena niatnya keinginannya yang sangat besar untuk baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi 1 kali gerakan tapi niat bermain-main kata makan atau minum tapi sedikit lupa tapi pulang mungkin ada lupa biar sedikit tetap batal. Saya baratan supaya habis makan ayam soalnya ada kesulitan di gigi sayang aja kada ditelan batal lah menelan sisa ayam tadi. Nah tapi lupa tatelan kada batal. Bila makan banyak biar lupa tetap batal. Makan gulaan sama sholat, nah itu batal. Kemudian yang berikutnya lagi niat memutus sholat. Aku jar bilang aku jar pengalih dadayan tak pesan sayang diputiki. Aku hujan aku batal sudah sholatnya. Banyak dulu biar aja sholat johornya macam aja, mau hujan coba batal aja. Kada hujan kada.
kada batal tapi sudah batal karena menganggap enteng. Punya hujan kan aku batalnya mandi basah pulang sapada matrakat lah batal sudah. Tuh niat memutuskan boleh jadi mantap niat tuh mendak mutik dulu tapasan. Ini kada sambil masak sampai sembahyang aku bilang angit aku batal. Nah, itu batal sudah. Atau mulai pisang goreng mungkin apa bau keciumannya baunya aku bawa mandak kan ngalih kayak bulan orang kan ada ilmunya makanya kita ini belajar fikih ini hukumnya wajib nang ulun bacanya dikarang oleh seorang wali Allah wali kutub dari negeri Hadramaut jadi dia nang kada pernah Hadramaut ini dapat dari sini Sulamut Taufik itu pertolongan jalan untuk mencintai Allah di atas jalan fikih yang sebenar-benarnya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya lagi yakni ragu-ragu untuk menggagalkan sholat. Ada baniat juga nak membatalkan sholat. Kamu datang makatuk benar anak baca aja. Batal kamu ada kali ya. Kalau pindah ada batal aja. Kalau pindah cacak kaca rumah kau di gandanya benar. Ada kan? Tidak orang. Batal dah. Bara-bara batal ada. Usia mana bukan mukai lawannya belikin aku ngalih pulang mencari. Taruh sedikit sudah dalam hati dia benar. Batal sudah. Kemudian lagi bimbang niat pada takbiratul ihram sementara dia sudah melakukan satu rukun yang lain atau belum. Tadi kita tuh kan menurut ini tadi kan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita hendak sholat asar sahajaku itu makasar tanya sholat fardu ta'arud namanya takyin waktunya. Nang tiga nih hadir waktu lidah kita maka takbir. Sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah dan lillahi Allahu akbar. Aku sudah niat karena rukun pertama sholat ini niat, nang kedua takbir. Jadi karena kawan ini mesti dilatih karena di rumah dilatih. Amun pada lo takbir hanya masang niat batal. Karena innama a'malu biniatnya Nabi sahnya amal itu dengan niat. Jadi waktu mata sudah masuk niat. Niatnya mana ya Allah dan bari anak duit 5.000 kada nama aling-aling. Nah duitnya kata. Jadi sahajaku sholat fardu asar itu dihadirkan aja. Sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah dan ila Allahu akbar. Itu sudah masuk sahajaku sholat asar. 4 rakaat menghadap kiblat itu sunat saja. Ada usah dihitung itu, tapi mun sempurna itu akan lebih baik. Jadi pulang sholli fardal maghribi as-salasa raka'atin mustaqbilal qiblah dengan Allahu akbar. Ini kali ingat pasang niat. Betul? Hari ingat pasang niat. Karena rukun yang pertama sholat itu niat. Yang kedua baca takbiratul ihram, yang ketiga berdiri betul bagi yang sehat. Yang keempat baru baca Fatihah, yang kelima baru rukuk serta tumakninah. Tumakninah itu sejenak berhenti sekadar membaca subhanallah. Nah itu satu tumakninah. Jadi sekali banyak takut tadi jah. Nah basah sekali banyak takut tadi jah. Sekadar makan lalu jah niatnya aja. Ulang ya. Tapi mun bila rancak mengulang itu orang diganggu syaitan. Itu waswis syaitan. Maka sebelum sholat itu kita disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Hafal lagi ayatnya, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun 3 kali supaya jangan diganggu oleh syaitan. Ini kadang 4-5 kali. Allah. Bahasa Allah Akbar. Nah itu orang diganggu setan. Kemudian apalagi berikutnya kedatangan hadas kecil maupun hadas besar. Parhata nih anak salam sudahnya duduk sholat hanya kerasaan keputihan keluar panas. Nah betul. Kaulah kita menahan keputihan lelah bagawe kerasaan rasa basah. Di kemaluan kita udah batal sudah batal ya. Bodoh kaba basuh dulu kemaluannya. Itu hanya harus bodoh basah. Karena itu kedatangan hadas kecil malamnya. Tapi misalnya kita nih hendak pada bakal tuh ditahan aja nih. Sayang dah sudah anak salam. Sekalian tuntung sudah tahiyatul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh jatakan tuh. Haram mengucap salam kedua.
Karena kita mengucap salam kedua ini dilarang oleh syariat, karena berarti kita mengucap salam dalam keadaan batal. Tidak boleh lagi, sudah sah sembahyangnya. Karena salam pertama ini tolehannya sunat, bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, bisa saatnya tekan tuh, jangan lagi Assalamualaikum warahmatullah. Haram hukumnya, berdosa. Karena orang sholat wajib dalam keadaan berwudu, walaupun itu sudah salam, karena ada aturan agama. Mengatakan pula kita kantun sudah kalau pasar Assalamualaikum warahmatullah. Dah, jangan lagi mama salam ke kiri, karena sudah batal. Nah, ingat pula ada aturan main boy. Makanya jangan Nabi sallallahu kamar nih usul. Kalau sholat ada mau sekanda kita mesti menurutnya sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan hadas besar atau kita datang kerasaan waktu sholat, nah itu mesti batal dan jangan dilanjutkan. Haram kita bersujud dalam keadaan kada bau, karena sudah jelas. Atau kita kedatangan hadas besar kayak apa? Tadi ya kain tadi. Nah sebesar pula kalau hadas kecil ya nang takantut, nah dan lain-lainnya. Kemudian terbuka aurat, nah tidak sesegeranya ditutup. Nih misalnya kita nih, nah jadi kalau kita nih mau kena kada batangan baju, kada batangan mau kenanya tuh, jadi kita mangkatnya kayak kerudung. Baik mangkat sini Allah, baru kelihatan tangan nih satu rukun dah batal sholatnya. Mungkin mau kenanya kada batangan, masukkan tangan semua sini nah. Soleh padal asra barakatin mustaqbilal qiblat dengan Allah Akbar. Nah ngarahatan tangan sini. Soalkan semuaan, mungkin kada memasukkan semuaan, pas mangkat takbir Allahu Akbar kelihatan tangan satu rukun batal. Nah, ini mau kena kada ini kada batangan. Ini tak tutup makruh punya kepinya. Nah, waktu sujud makruh, tapi sah aja sembahyang, tapi kurang pahalanya. Nah, tinggi daripada tubuh kami nih. Jadi mas sembunyikan tangan. Nah, Allahu Akbar kayaknya. Waktu sujud pulang tabur angin, kada segera ditutup, batal pulang. Nah, jadi baiknya mau kena tuh ada tangan bajunya, kada ada dipasang. Setiap mau kena wajib kita perhatikan. Kalau kita sholat tapi di dada bakas mandiri, jadi basah di kepala nih, basah, babaya basah nih kelihatan warnanya kehitam-hitaman, batal sudah sholat kita. Nah itu makanya kalau kita nih bebinian para saurun mau kena nang abang, hijau, kuning, putih, nang nyata-nyata tuh nak ada kelihatan rambut itu mantap hati. Mau kena putih tapi harus mantap hati, putihnya bujur tebal bagus. Nah, rambut kelihatan sini nah bayang rambut kehitam-hitam kawat dibedakan warna rambut dengan telinga sini nah kelihatan telinga sini. Nah itu sudah batal. Dan apabila kita nih kalau kita sholat di mana campur angin misalnya di luar sana sholat hari raya Idul Fitri angin, soalnya tak terbuka bulu kita tutup segera sebelum sekadar tumakninah. Kadang dong kan aja menutup tontonkan Fatihah batal. Ini terbuka kita angkatnya itu cuma saja sekadar kalimat subhanallah. Subhanallah. Nah, kayak itu lagi sekedar subhanallah. Paham ya kalau pian? Kaina dulu jepian menutup batal. Hawa membaca 2 kali subhanallah batal. Jadi cara menutupnya tadi sesegeranya. Sebatas sebelum berakhir perkataan subhanallah andai kata dikata. Nah, jadi kada kawa ditunda-tunda milih terbuka aurat. Kemudian yang berikutnya lagi yang membatalkan sholat mendahului imam 2 rakaat. Apalagi ini kada bisa kada hati-hati ke imaman. Imam hendak sholat isya, sholli fardal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati. Belum lagi imam Allah Akbar, sini di belakang harap pada imam. Allah ya mahnya kata sini baru sudah ada sah batal sholatnya berjamaahnya tuh nak batal. Karena pada dulu pada imam. Rukuk dulu imam hanyar kita rukuk, sujud dulu imam sudah baat anak kepala sini hanyar kita sujud, kayak itu aturan mainnya. Nah, enggak nih kan cepat imam belum rukuk sih masih acak rukuk. Bila dua kali rukuk nih, imam belum lagi tuntung baca wajah sini tuntung sudah baca Fatihah, belum tuntung imam baca kuliah Allahu Akbar beda dulu rukuk.
Sami Allahu liman hamidah jasidin. Sujud imam hanya tuntung baca kuliah. Batal salatnya. Mendahului imam dua pekerjaan dinamakan rukun fi'li. Atau balalambat. Imam nih 2 kali udah sujud, sidin nyata awal. Balalambat. Sudah 2 kali sujud, imam hendak duduk tasyahud akhir, ini belum lagi. 2 rukun, jadi imam sudah 2 kali sujud. Nah 2 kali sujud, sidin hanya duduk tasyahud akhir, batal sudah. Nah, mendahului atau melambatkan 2 rukun. Jadi kita harus tahu gue, orang bisu bang punya, tapi kada tuli, tetap wajib sholat. Orang bisu nang ini, mahyangnya, kada bapandiri mutung. Soalnya ada nang lewat. Jadinya batal dah, jauh-jauh dengan kan orang bisu tuh ada kawannya membaca Fatihah, tapi ada orang lewat. Nah batal dah 3 kali. Tuh berbicara ngadanya dengan tangan. Nah jadi bicara orang bisu dengan gerakan. Nah kalau kita ada kejelasan kedengarannya. Nah kemudian lagi yakni mendahului imam 2 rukun atau melambatkan daripada mendahului imam. Sampai di sini ada kan batakun bu. Bila wain enggak apa asa jam tak amihnya. Iya. Kada apa kada sengaja. Tapi misalnya kada batuk, pian batuk akan batah. Kada batuk. Ada orang batuk. Dehem makan batal sudah. Kada itu mukhalifatun dan itu pekerjaan yang mukhalifatus sunnah. Nah ini jabulah mudahan besar manfaatnya lawan kita beratan. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.